Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 23050803. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan desain thinking untuk memenuhi tugas mata kuliah desain UI UX. Selanjutnya, apa itu desain thinking? Design thinking adalah metode berpikir kreatif dan inovatif yang berfokus pada pengguna atau user-centered dalam memecahkan masalah. Tujuannya adalah agar solusi dan produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, dan harapan pengguna. Selanjutnya, 5 tahapan design thinking. Yang pertama ada empatis atau memahami pengguna. Tahap pertama adalah memahami secara mendalam kebutuhan dan perasaan pengguna. Desainer berusaha melihat dunia dari sudut pandang pengguna melalui observasi, wawancara, atau survei. Tujuannya utamanya adalah menemukan masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejala di permukaan. Contohnya dalam merancang aplikasi belajar online, desainer melakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui kesulitan mereka saat belajar jarak jauh, seperti gangguan fokus atau tampilan aplikasi yang membingungkan. Selanjutnya, yang kedua ada define atau menentukan masalah. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan masalah utama berdasarkan hasil empati. Data yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya dianalisis untuk mencari pola dan inti persoalan. Masalah kemudian ditulis dalam bentuk problem statement yang jelas dan terarah. Contohnya, siswa kesulitan memahami materi karena tampilan aplikasi tidak terorganisir dan kurang interaktif. Selanjutnya, yang ketiga ada ideat atau menciptakan ide solusi. Pada tahap ini, desainer dan tim menghasilkan ide sebanyak mungkin untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Tidak ada ide yang salah, semua gagasan diterima untuk memicu kreativitas. Contoh solusinya menambahkan fitur kuis interaktif, tampilan dashboard yang lebih sederhana, atau sistem poin untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya yang keempat ada prototipe atau membuat rancangan awal. Tahap ini adalah mewujudkan ide ke bentuk nyata agar dapat diuji coba. Prototipe bisa berupa sketsa, wireframe, atau desain digital sederhana yang menunjukkan alur atau tampilan solusi. Tujuannya bukan menghasilkan produk akhir, melainkan untuk melihat bagaimana ide bekerja dalam praktik. Di sini ada contohnya, desainer membuat rancangan tampilan aplikasi baru dengan menu navigasi yang lebih rapi dan fitur kuis di setiap akhir bab pelajaran. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima ada tes atau menguji solusi. Tahap terakhir adalah menguji prototipe langsung kepada pengguna. Pengguna diminta mencoba prototipe, kemudian memberikan masukan, kritik, dan saran. Dari hasil uji coba ini, tim dapat melihat bagian mana yang efektif dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Tujuannya ada 3. Yang pertama, menilai apakah solusi sudah sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dari prototipe. Dan yang terakhir ada melakukan perbaikan sebelum produk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan, design thinking terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama ada empatis, memahami pengguna secara mendalam. Yang kedua ada define, merumuskan masalah utama. Yang ketiga ada ideat, menciptakan ide solusi secara kreatif. Yang keempat ada prototipe, membuat rancangan awal solusi. Yang terakhir ada tes, menguji dan memperbaiki berdasarkan feedback pengguna. Design thinking, desainer dapat menciptakan solusi yang lebih manusiawi, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan nyata pengguna. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.